Jujur saja sih, Mbak Yus jadi mengingat banyak hal, banyak masalah, banyak kasus yang kemudian jadi abu-abu gitu, atau terang benderang, bergantung pada momentumnya. Hai, ketemu lagi di ngos-ngosan, ngopini santai bareng Mbak Yus. Masih terekam kuat saat Idul Adha lalu, Ketua KPU RI Hasyim Asyari memberikan khotbah di depan jamaah di Masjid Raya Baitur Rahman Semarang. Kebetulan di sana hadir juga Presiden bersama sejumlah menteri. Nah, dalam khotbahnya Pak Hasyim mengingatkan agar bisa memetik pelajaran dari momen Idul Adha, yakni untuk meninggalkan sifat-sifat kebinatangan. Ia mengingatkan tentang sifat kebinatangan yang bercokol di diri orang akan membawa ketidakstabilan kehidupan, ketidakharmonisan dalam lingkungan. Nek Mbak Yus ngrungokke rekamane ya wis kaya Ustadz beneran iku Pak Hasyim kuwi. Lah kok rong minggu setelahnya itu 2 pekan kemudian dia dicopot dari ketua dan anggota KPU. Tidak sedikit yang mempertanyakan, bukankah kasus-kasus yang membelit ketua KPU ini sudah banyak? Kenapa baru diputus pemecatannya sekarang? Nah, sudah gitu kasusnya tentang meniduri perempuan yang notabene anak buahnya. Kan meski Mbak yang ditidur itu penyelenggara di luar negeri, artinya kan tugas-tugasnya mematuhi perintah ketua KPU juga toh. Nah, proses hubungan mereka itu terjadi bukan dalam sekejap. Pun di catatan persidangan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pak Hasyim juga dituduh melecehkan Ketua Umum Partai Republik I, yaitu Bu Hasna ini. Masih banyak itu rekaman persidangan kasus lain yang dilanggar Ketua KPU ini. Dan vonis pemecatan baru dijatuhkan usai Pilpres rampung. Jujur saja sih, Mbak Yus jadi mengingat banyak hal, banyak masalah, banyak kasus yang kemudian jadi abu-abu gitu, atau terang benderang, bergantung pada momentumnya. Ingatkah kita kapan Pak Joni G. Plate dan Pak Syahrul Yassin Limpo berhadapan hukum? Tuh setelah Nasdem mendeklarasikan Pak Anies sebagai calon presiden. Ingatkah kita Pak Firly Bahuri dicopot dari Ketua KPK usai kasus Pak SYL terbongkar? Tidak salah juga misalnya Nek Mbak Yus berkesimpulan dicokoknya Pak Firly itu mengesankan makin buruknya kelakuan Pak SYL. Kan foto pertemuan keduanya tersebar itu. Ini bukan dalam rangka membela keduanya loh. Aku ya Mbak Yus ya serasudilah ngono kuwi ya toh. Ini murni Mbak Yus memberi gambaran bahwa ada sandera-sandera yang tinggal melempar pada kandang macan saja ya toh. Jika sudah tidak berguna, silahkan diproses. Namun bila masih patuh atau taat, ya dilanjutkan ya toh. Tidakkah kita ingat bagaimana dugaan kasus impor gula di Kementerian Perdagangan atau Menteri Koordinator Perekonomian itu diperiksa kejaksaan tentang fasilitas ekspor minyak kelapa sawit ya. Nah, kasus itu sekarang gimana? Gak jelas gitu. Nah, baik kejaksaan maupun KPK tidak lagi mengupdate dugaan-dugaan yang sudah dilontarkan. Dan Pak Zulhas selaku Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN, juga Pak Erlangga Hartanto, Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar, mendukung siapa dalam Pilpres kemarin. Nah, dan yang terbaru, kasus pembobolan PDN Pusat Data Nasional yang jelas-jelas membahayakan negara. Gimana posisi Pak Budiari? Aman lah.
Budiari ini latar belakangnya itu ketua relawan Projo. Punya pasukan yang bisa dimanfaatkan dalam mendukung pilkada. Sementara pilkada masih akan digelar di bulan November. Nah, kira-kira kepala negara masih membutuhkan dia enggak? Monggo, dinilai sendiri sama para ngosernya Mbak Yus. Sepanjang orang-orang itu masih berguna, yo bisa dipaksa untuk bekerja memperlancar proyek politik. Ya mereka akan tetap aman gitu loh. Padahal Dirjen Aptika Pak Samuel Pangarepan undur diri dari jabatannya. Itu anak buah langsung Pak Budiari. Apa nggak malu itu Pak Budiari, anak buahnya mundur? Sikap Pak Samuel itu kayak tamparan keras. Tidak hanya pada Menkominfo, tapi sekaligus pada Presiden. Ingat loh, Pak Samuel itu Dirjen sudah 8 tahun. Sudah sejak 2016. Jadi Dirjen selama itu pasti rekor itu ya toh. Dia masih berada di sana. Sementara menterinya ganti sampai 3 kali. Dedikasi, integritas maupun komitmennya sangat luar biasa. Mbak Yus itu ngelihat orang-orang macam Pak Samuel itu yo ganteng banget. Ciamik lah pokoknya ya toh. Itu baru namanya laki-laki, berjiwa kesatria, tanggung jawabnya tinggi. Nah, kembali ke soal Sandra ya toh. Sandra loh, bukan Sandra. Sandra ya toh. Bukan berarti posisi para pembantu presiden akan aman-aman saja. Tadi kan sudah Mbak Yus contohkan berapa lipat atau berulang kali kesalahan dibuat. Jabatan Ketua KPU bergeming di tangan Pak Hasyim. Sampai para pengamat pegiat pemilu termasuk partai politik merasa janggal. Apa sih jasa Pak Hasyim yang membuatnya sakti mandraguna ya? Tidakkah bila menyangkut asusila mestinya dia sudah dicopot usai kasus dengan Bu Wasnaini mencuat. Mestinya kan begitu para ngoser. Yang jelas dari pejabat yang masih aman posisinya belum tentu bisa menuntaskan akhir jabatan dengan Husnul Khotimah. Masih ada beberapa kasus yang kesannya tidak terkait menteri, tapi bisa juga tiba-tiba si menteri dicopot dicopot dari jabatannya, blibet. Dia akan diturunkan jabatannya jika sudah tidak bermanfaat atau bisa jadi karena sulit diatur. Sekarang ini ada beberapa kasus politik yang juga sedang naik gitu. Kolapsnya BUMN Indofarma, dugaan korupsi bansos presiden, korupsi tol MBS bisa menyeret Pak Menteri yang menaungi proyek-proyek itu. Di akhir masa jabatannya makin terang benderang gitu. Politik Sandra tercium sangat menyengat. Di beberapa kasus terlihat tidak ada hubungannya dengan menteri. Namun saat dibongkar kesannya ada kaitannya. Ingat, apa pembelaan Pak SYL tentang bagaimana duit kementerian digunakan untuk kepentingan keluarga? Di persidangan Pak SYL bilang semua menteri begitu. Lah sayangnya Mbak Yus dudu menteri ya, sehingga ya ora ngerti kuwi tenanan apa ora, kuwi bener atau tidak ya Mbak Yus ora ngerti gitu loh. Ya wes lah ya, semoga saja pikiran-pikiran itu enggak benar, enggak benar. Ya ora ngono kuwi ya toh. Tapi mari kita tunggu saja. Makin dekat dengan penyelenggara pilkada akan makin kencang di situasi politik tanah air. Ketegangan-ketegangan baru bakal terlihat, termasuk ketegangan pada pencalonan anak Jokowi maupun orang-orang dekat istana yang dikabarkan bakal ikut kontestasi. Kita ini sebagai rakyat hanya mencoba membaca fenomena, melihat kecenderungan gitu, fakta yang sesungguhnya. Ya, orang-orang itu aja yang tahu fakta sesungguhnya kayak apa ya toh. Yang jelas faktanya para ngoser tahu ya kan, selalu nungguin Mbak Yus. Segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus, kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.